saya juga mengingatkan untuk sahabat semua, sahabat muda semua, saya ini memprovokasi Anda semua bahwa tahun 2024 kalau bisa pemimpin negara ini mulai dari partainya, mulai dari pemimpinnya, kalau bisa usianya yang saat ini mereka di bawah 40 tahun. Maksud saya begini, saya sudah melihat banyak sekali dalam 2 bulan terakhir ini, telepon, ngobrol, jumpa darat bahkan seminggu ini, sama mereka-mereka pejabat pengelola negara yang atau orang-orang yang sudah umurnya di atas, seperti saya deh, orang-orang yang gak berguna ini. Saya kalau ngobrol sama mereka, mereka sudah butek dengan apa yang terjadi di Indonesia, di negara kita ini. Karena mereka sudah semua jurus mereka sudah pakai. Maka jawaban saya adalah, udahlah mundur aja kalian. Anak-anak muda ini yang di bawah 40 tahun sekarang, yang milenial itu bisa ngelola negara lebih baik dari Anda semua. Itu kata saya dalam hati. Saya sampai bingung begitu mengatakan, mengelola negara itu kita harus melihat current account kita, harus melihat cadangan devisa kita. Saya dalam hati, itu ilmu lama itu mah gitu, udah nggak kepake gitu. Terus kita harus melihat inflasi. Saya bilang, inflasi. Saya bilang, saya cuman mau membicarakan begini, inflasi ya, bicara inflasi. Kalau harga Innova 200 juta, tapi nggak ada yang bisa beli Innova, mending mana? Harga Innova 1 miliar, tapi semua orang bisa beli Innova. Anda jawab sendiri deh. Harga 1 miliar, tapi semua orang bisa beli Innova, atau harga 200 juta, tapi nggak ada yang bisa beli Innova. Pilih mana? Saya pilih yang pertama tadi, mendingan 1 miliar, harganya mahal Innova, tapi semua orang bisa beli. Harga beras di Jepang, itu 50.000 seliter, tapi semua orang bisa beli. Di Indonesia, harganya 10.000, nggak semua orang bisa beli. Lalu, apa inflasi gunanya? Gitu. Bagi kita kan perut kita kenyang, bener nggak? Hati kita enak, bernegara dan berkehidupan jadi santai gitu. Sekarang tegang semua. Kemudian kita tahu Menteri Keuangan kita ini kan jagonya fiskal, jagonya pajak. Di economic at war, kita tidak memerlukan pajak karena pada saat negara lagi perang, yang dibutuhkan adalah survival of the nation. Bagaimana negara ini supaya tetap hidup, Survive itu kalau mikirin pajak dikenceng-kencengin terus, kita malah nggak bisa kerja. Pada saat ini harusnya, kalau pada saat economic at war, negara itu harusnya dikelola berdasarkan monetary. Jadi bukan fiskal, tapi pakai sistem moneter. Mau printing money kek, mau apapun itu, pakai kebijakan moneter. Jadi saya menyarankan Pak Presiden, boleh ya diganti kebijakannya. Boleh tetap ibu yang sekarang, tapi kebijakannya pakai moneter. Atau ganti orang baru. Itu saran saya loh ya, jangan ambil hati. Bu Menteri maaf loh ya, ini kan pendapat pribadi, saya nobody kok. Jadi saya cuma mengingatkan bahwa di economic at war, kita harus menggunakan pendekatan moneter. Contoh nih ya, karena pendekatan moneter itu tujuannya adalah diproduksi. Kalau pendekatan pajak isinya nangkepin orang yang bekerja. Jadi pada saat economic at war, sekali lagi, gunakan kebijakan moneter, printing money untuk hal yang produktif. Nanti kita akan sampai sana. Kita mau mengingatkan dulu teman-teman yang muda ini, di mana Anda 4 tahun lagi adalah pengelola negara ini. Dan pada saat Anda mengelola, saya cuma ingatkan, pastikan tidak ada orang tua bersama Anda atau membantu Anda sebagai penasehat boleh. Tapi jangan masuk ke struktur. Orang kayak saya buang aja. Orang seumur saya atau di atas saya buang aja semua. Gitu ya, itu nasihat saya pertama. Kenapa? Karena Anda mengerti bagaimana mengelola negara ini. Jadi Anda lebih pas. Kenapa? Karena dunia saat ini terjadi resetting, terjadi decoupling. Decoupling adalah perubahan dari masa sekarang dengan masa depan. Jadi masa sekarang itu decoupling, masa depan itu beda sekali cara ngelolanya. Ini yang saya mau mengingatkan semua teman-teman di yang muda-muda, ambil jabatan politik, ambil struktur bernegara dan ubah negara kita. Tapi sekali lagi, jangan ubah Pancasilanya, jangan ubah undang-undang dasarnya, jangan ubah apapun. Yang Anda rubah adalah how-nya, caranya. Dasar negara udah selesai, caranya, how-nya. Dan orang-orang tua yang saat ini udah bingung semua sebenarnya. Mereka udah nggak ngerti. Jadi sekali lagi, saya takut 4 tahun ke depan kita belangsak gitu ya. Nah, how the world work? Bagaimana cara dunia bekerja, saya mau ingatkan. Bahwa dari dulu sejak tahun 44 pada saat diputuskan pemenangnya adalah pemenang dunia kedua adalah Amerika CS dan sekutu, mereka adalah negara pemenang perang, mereka yang mengatur dunia. Jadi bedakan tahun 45 ke belakang sama tahun 45 sampai sekarang. Tahun 45 sekarang itu yang mengatur adalah pemenang perang dunia kedua. Jadi siapa pemenang perang dunia kedua? Amerika dan sekutu. Dan mereka mengaturnya begini.
Satu, currency-nya harus pakai dolar, gitu ya. Kedua, mendirikan IMF. Ketiga, mendirikan World Bank. Dan ingat, kantor IMF di mana? Di Washington DC. Kantor World Bank di mana? Di Washington DC. Artinya semuanya di bawah pinter, Amerika. Saya mau lanjutin lagi. Kemudian, IMF itu emang isinya semua negara. Jadi Indonesia saya lupa punya berapa persen, si Tiongkok punya berapa persen. Dan syarat resolusi di IMF untuk menerbitkan sebuah resolusi, misalnya kasih pinjaman ke Bank Indonesia, kasih pinjaman ke Malaysia, ke Singapura, harus disetujui secara resolusi. Dan resolusinya menarik. Suara itu harus 75%. Jadi di bawah 75% resolusi itu tidak jalan. Dan sahabat semua sekedar mengingatkan, suara Amerika tuh 26%. Jadi kalau seluruh dunia setuju, nilainya cuma 74%. Artinya kalau Amerika nggak setuju, resolusi itu tidak keluar. Jadi saya mau ulangi lagi, IMF siapa yang punya? Oke, udah pinter semua ya, Amerika. Jadi ya, sekedar mengingatkan supaya ingat. Jadi how the world, cara dunia bekerja udah paham ya. Dolar, IMF, kontrol money, kontrol currency, semuanya dolar, semuanya Amerika. Kemudian Amerika membagi negara Eropa dan Amerika sebagai negara produsen. Negara produsen harus ada sumbernya. Sumbernya adalah Eropa dari Afrika, itu bahan bakunya. Bahan bakunya Amerika ada di Amerika Latin, itu bahan bakunya untuk negara produsen. Negara Timur Tengah adalah negara energi. Dan negara sisanya, Tiongkok, India, ASEAN adalah market. Jadi harus diingat, negara produsen harus kaya, negara yang diambil bahan bakunya oleh sumber bahan baku ini harus miskin. Jadi Amerika Latin harus miskin, lihat aja penuh hutang itu yang namanya Argentina, Brazil dan lain sebagainya itu perang terus, ada kartel, ada drug, ada segala macam, dan Afrika juga perang terus. Ingat, karena dengan perang ini mereka bisa kontrol. Anda ingat ya, kurang ajar ya. Ini sekali lagi, ini semua by design. Jangan bilang ini karena oh ini wayai ngono, enggak, ini by design. Jadi lalu negara market itu tidak boleh miskin, tapi tidak boleh kaya. Jadi kita di trap di tengah. Jadi saat ini Indonesia misalnya negara upper middle, jadi kita dapat 4.000 dolar kira-kira. Dan Indonesia sampai sekitar 10 tahun lagi. Ingat, Cina udah di Indonesia udah berapa? 4-5 tahun terakhir ini kan Cina masuk. Apakah GDP Indonesia naik? Dari 3.800 terus naik jadi 7.000? Nggak mungkin, gitu ya. Terus Indonesia di bawah Amerika bakal naik nggak dari 4.000 terus ke 7.000? Nggak mungkin. Indonesia kan segini-segini aja naik 5-6%, 2-3%, kayak gitu aja terus. Karena kita adalah market, India adalah market, Tiongkok adalah market, gitu ya. Nah, di tahun 90 ketika zamannya Ronald Reagan, di mana fokusnya Amerika adalah berperang lawan Soviet, dan kemudian fokusnya di energi, mereka lupa Cina waktu itu membangun infrastruktur tahun 90-an, membangun UKM-nya dulu, membangun produksinya, dan begitu tahun 2008 pada saat Olimpiade Beijing, dunia kaget. Ternyata Cina sudah menjadi produsen. Kalau udah jadi negara produsen, dia udah menjadi sejajar dengan Eropa, sudah menjadi sejajar dengan Amerika, maka Cina atau Tiongkok harus punya negara jajahan seperti Amerika di Amerika Latin, Eropa di Afrika. Sekarang pertanyaannya, siapa negara yang dijajah oleh Cina? Oke, Anda sendiri yang jawab. Saya nggak mau. Karena nggak mungkin Indonesia. Pejabat Indonesia pinter-pinter, orangnya pinter-pinter, nggak mungkin Indonesia. Kalau bilang Indonesia itu orang, itu fitnah itu, ya. Jadi Anda yang jawab. Tapi Anda dalam hati tahu, anjrit, gue tahu tuh maksudnya bosman negara mana dan pejabatnya siapa, gue tahu gitu ya. Tapi kita nggak usah ngegosip, karena ngegosip itu nggak menyelesaikan masalah. Ini hanya mengajarkan, mengingatkan cara bernegara yang benar. Jadi sudah mulai mengerti how the world work gitu ya. Nah, karena itu kalau Amerika dan Eropa adalah negara pemenang perang, sekutu. Kalau dengan Cina, nah Cina ini lagi men-challenge Amerika, men-challenge dunia bahwa siapa yang jadi number one. Bagi saya adalah number one itu dominationnya Cina baru trade domination. Amerika masih mempunyai beberapa dominasi, yaitu teknologi informasi, satelit, alat perang dan lain sebagainya. Jadi kalau saya merasa kalau fisik mereka berperang, rasanya Amerika menang. Tapi sekali lagi, Cina negara yang sudah ribuan tahun budayanya berdiri, mereka pasti bermain. Nah, disinilah saya mau melihat bahwa Indonesia harusnya mengambil kesempatan di masa ini. Ini nanti kita akan sampai sana. Ini yang saya kok nggak diambil sih, goblok bener lu gitu ya.